Yo, selamat datang dan ya kembali lagi di channel gua. Jadi waktu itu gua baca buku The Daily Laws karya Robert Greene yang sebelumnya gua udah gua jelasin gitu. Udah gua ceritain juga. Nah, di dalam buku itu ada perkataan filsuf. Gua lupa filsufnya siapa. Heraklitos apa siapa gitu. Yang intinya dia bilang kalau kita nggak bisa lewati sungai yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun misalnya yang kita lewati adalah sungai Cisadane, misalnya Cisadane, terus kita balik lagi ngelewatin sungai Cisadane, walaupun namanya sungai Cisadane, tetapi sejatinya sungai itu bukan sungai yang sama. Alirannya sudah berbeda, yang mengalir sudah berbeda, air yang mengalir sudah berbeda, dan kita pun sudah berbeda. Pertama kali kita melewati sungai itu, kita mendapati aliran yang berbeda dan diri kita yang berbeda. Kemudian ketika kita kembali melewati sungai tersebut, walaupun nama sungainya sama, tetapi itu bukan kita yang dulu, itu kita yang baru, dan aliran sungai yang baru. Maka dari itu filsuf itu bilang kalau kita nggak bisa melewati sungai yang sama karena alirannya sudah berbeda dan kitanya pun sudah berbeda. Dari perkataan itu kita bisa belajar bahwa setiap waktu kita berubah. Setiap hal yang terjadi kepada kita berubah. Kita tidak sama lagi. Kita dibentuk berdasarkan tantangan yang telah kita lewati, masalah-masalah yang kita lewati. Kita dibentuk berdasarkan cara kita merespon terhadap masalah yang telah kita hadapi. Dan setelah kita melewati itu semua, itu akan menjadi kita yang baru. Setiap kita melakukan sesuatu, kita berolahraga di pagi hari, setelah kita melakukan olahraga itu adalah kita yang baru. Waktu terus merubah kita. Apa yang terjadi terus merubah kita, sehingga kita tidak lagi sama. Kita di bulan lalu dengan kita yang sekarang itu berbeda. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Yang intinya adalah kita berbeda dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita berbeda. Dan kita tinggal memilih kita berbeda menjadi lebih baik atau lebih buruk. Setiap waktu, setiap momen, setiap pengalaman menghasilkan diri kita yang baru, menghasilkan identitas yang baru. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya olahraga, sejatinya kita sedang membangun identitas kita menjadi seorang yang suka berolahraga. Ketika kita membaca buku, sejatinya kita sedang membangun pribadi, membangun identitas kita yang suka baca buku. Ketika kita berbicara di depan kamera, sejatinya kita sedang membangun diri kita yang percaya diri, diri kita yang berani ngomong di depan kamera, diri kita yang mencoba untuk percaya diri, mencoba untuk melatih kemampuan berbicaranya di depan kamera. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan membentuk identitas kita. So, pilihlah kegiatan-kegiatan yang nantinya ingin kalian capai.
Kalau kalian ingin menjadi orang yang sehat, menjadi pribadi yang kalian inginkan, tinggal lakukan kebiasaan-kebiasaan yang harus kalian lakukan. Peace.